Belajar bisnis English kadang terkesan lebih menantang. Tantangan yang pertama, kita kadang tidak terbiasa atau mendapati konten bahasa Inggris yang lebih menggunakan casual English. Bahasan yang kedua, kita mungkin bertemu klien dalam situasi yang sangat urgent sehingga kita tidak boleh main-main dalam mempersiapkannya. Sehingga kepercayaan diri kita benar-benar diuji. Untuk membuat kita melewati dua hal tantangan tersebut, ada baiknya Anda memperhatikan. Ketika Anda presentasi, ketika Anda menyajikan data presentasi, kalian menggunakan frasa yang tepat. Dan pada video kali ini, Josin Translation akan memberikan beberapa frasa bahasa Inggris untuk menyajikan data presentasi, menggunakan bahasa Inggris yang enak. So, we can start off from here. Yang pertama-tama adalah bagaimana kita mempresentasikan data secara teratur. Kita akan mulai dari yang pertama, kita menggunakan kata firstly. Contohnya begini. Firstly, we'll tackle cost. Secondly, we'll view the balance sheet, and to end, we'll discuss this year's sales. Pertama-tama, kita akan mengatasi masalah biaya. Kedua, kita akan melihat neracanya. Dan yang terakhir, kita akan membahas penjualan tahun ini. Misal kita gunakan to start with, contohnya begini. Henry will start with the presentation. Then he'll answer questions, and to conclude, we will walk around the grounds so you can see the building. Henry akan memulai dengan presentasi. Kemudian dia akan menjawab pertanyaan, serta terakhir kita akan berjalan menyusuri lantai bawah, jadi Anda bisa melihat bangunannya. Frasa yang lain juga, like initially, next, and finally, contohnya begini. We had initially planned to visit France. The next idea was go to Spain. Though, we finally traveled nowhere. Kita mulanya telah merencanakan mengunjungi Perancis. Gagasan selanjutnya ialah mengunjungi Spanyol, meskipun akhirnya kita tidak kemana-mana. Contoh yang lain, frasa yang lain juga yang enak adalah in this first place. In the first place, we never asked her to represent us. So, following on from that, we decided to take her to court. Anyhow, we finished it all by reaching an agreement. Pertama-tama, kita tidak pernah memintanya untuk mewakili kita. Jadi, menindaklanjuti pada apa yang kita putuskan membawa dia ke pengadilan. Bagaimanapun, kita sudah selesai dengan persetujuan. Selanjutnya, let us begin by. Oh, itu enak banget. Contohnya begini. Let us begin by setting the goals. We can talk about the budget afterwards, and last but not the least, name a project coordinator. Mari kita mulai dengan mencanangkan tujuan. Kita bisa membicarakan seputar pendanaan. Setelah itu, dan yang terakhir, menamai koordinator proyek. Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan data-data yang saling berlawanan di dalam rapat, menggunakan bahasa Inggris yang enak? Beberapa frasa bisa Anda gunakan seperti halnya although, atau kata-kata depan seperti ini sangat penting. Although A seems fine, B is better. Nah, objeknya tinggal apa, terserah kalian. Although your proposal seems fine, John's is better. Meskipun pengajuan Anda terlihat bagus, namun milik John lebih bagus. Selanjutnya, in spite of the evidence, I'd like to say. In spite of the evidence, I'd like to say that you could be wrong. Terlepas dari bukti-bukti, saya hendak katakan bahwa Anda bisa jadi justru salah.
Selanjutnya, we could opt for A. On the other hand, ini menunjukkan kemungkinan atau probabilitas. We could opt for option A. On the other hand, option B is also interesting. Kami bisa memilih pilihan A. Di satu sisi yang lain, pilihan B juga menarik. Lalu kemudian, I like your idea. However, I prefer. I like your new idea. However, I prefer to continue with the same plan. Saya suka dengan gagasan Anda. Bagaimanapun, saya lebih suka melanjutkannya dengan rencana yang sama. Dan yang terakhir di sini yang bisa Anda gunakan adalah instead of praising. Instead of praising Jim, we should be worrying about his future. Alih-alih memuji Jim, kita sebaiknya memikirkan masa depannya. Itu adalah beberapa hal yang bisa Anda gunakan, kata yang bisa Anda pakai ketika Anda ingin menyajikan data presentasi dalam bisnis. So, apabila ingin mendapatkan lebih banyak lagi frasa, silahkan aja kunjungi website kita, josintranslation.com, dan Anda akan mendapatkan banyak sekali konten bahasa Inggris. So, we are going to see you in another content. See ya, international and social people. Bye then. Dah.